Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, amanna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر. ليله القدر خير من الف شهر تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah Allah masih berkenan untuk mempertemukan kita di kesempatan yang mulia ini menjalankan ibadah salat subuh. Dan alhamdulillah pada hari ini sudah masuk kepada hari ke-18 di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan segala untuk ibadah kita selalu diterima oleh Allah, ada dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit kami sampaikan, insyaallah pada pertemuan ini akan menyampaikan surat pendek terdiri dari 5 ayat, namanya surat Al-Qadar. Al-Qadr. Surat ini bertepatan dengan atau menjelaskan tentang kejadian Lailatul Qadar di malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Kita insyaallah di hitungan ganjilnya sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW untuk bisa menjemput Lailatul Qadar. Tentunya setelah kita paham tentang isi kandungan yang di dalam surat Al-Qadar ini, mudah-mudahan semakin meyakinkan kepada kita bahwa Lailatul Qadar itu penuh dengan makna, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan berbagai macam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita juga ketika menyebut Lailatul Qadar ini penuh dengan keseriusan. Kalau kita perhatikan dalam mushaf yang Bapak pegang, surat Al-Qadar ini susunannya yang dari atas sebelum Al-Qadar itu surat apa Pak? Ada yang tahu? Surat Al-Alaq ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan setelah Al-Qadar itu surat apa Pak? Al-Bayyinah. Bagus. Di surat Al-Alaq Allah menyatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Apa yang harus dibaca? Maka jawabannya adalah di Al-Qadar, yaitu Al-Quran. Karena Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Kemudian ketika Allah menurunkan Al-Quran atau menjelaskan proses penurunannya Al-Quran di dalam surat Al-Qadar, semuanya menggunakan kata ganti, dhamir. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkannya. Nah semuanya pakai kalimat dhamir, kata pengganti. Nah apa yang diturunkan oleh Allah di malam Lailatul Qadar itu dijelaskan di surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallah, utusan Allah yang yatlu alaihim, rasulun minallah yatlu alaihim suhufan mutahharah, membawa suhuf yaitu Al-Quran yang suci. Nah kemudian di akhir Al-Alaq Allah mengatakan fasjud waqtarib. Ulama tafsir menjelaskan begitu sangat rinci tentang keindahan susunan Al-Quran ini. Kita bersujud kepada Allah, mendekatkan
diri kepada Allah, salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Banyak cerita yang menggambarkan begitu indahnya, begitu dekatnya Al-Quran dengan para sahabat, termasuk orang-orang kafir. Ya. Kita awali ayatnya tentang ayat pertama, Pak. Allah berfirman, Inna sesungguhnya kami. Kenapa Allah menggunakan domir nahnu, tidak menggunakan kalimat inni anzalnahu fi lailatul qadr? Kenapa inna, sesungguhnya kami? Para ahli tafsir mengatakan Allah menggunakan kalimat inna itu artinya lita'zim. Pertama, lita'zim, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segalanya, yang menurunkan Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, memakai dhamir nahnu, itu maknanya adalah ada keterlibatan di dalam proses penurunan Al-Quran itu, yaitu melibatkan malaikat dan melibatkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anzalna itu maknanya adalah proses turunnya Al-Quran secara sekaligus 30 juz. Jadi di surat Al-Qadar ini ada kalimat yang artinya turun dengan dua kalimat yang berbeda, anzalna dan tanazzalul. Artinya sama, yaitu artinya turun, tapi ini maknanya berbeda. Kalau anzalna itu turun sekaligus dari Lauhil Mahfuz sampai ke Baitul Izzah. Dari Lauhil Mahfuz sampai ke Baitul Izzah itu turun 30 juz seperti itu. Nah, kalau tanazzal itu turunnya berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW selama 23 tahun, kurang lebih 23 tahun. Anzalnahu, sungguhnya kami menurunkannya. Kalau kita pahami, kalau kita ahli sastrawan, ya sastra, itu bisa menemukan betapa indah dan uniknya Al-Quran. Kenapa Allah menggunakan kata ganti? Kalau kita memahami kalimat, ujung-ujung ayat kata ganti itu sangat susah dipahami. Misalkan, perginya ke Jakarta. Siapa yang pergi? Tanpa ada penjelasan, Bapak misalkan ngomong, perginya ke Ciganitri. Sana yang dekat Ciganitri gitu. Nah, tapi kalau diawali misalkan dengan kalimat, hari Kamis, Pak Awal datang ke sekolah. Pak Awal menjemput anaknya, kemudian ia pakai penggantinya, kemudian Pak Awal membagikan THR misalkan. Nah, ia nanti ke Ciganitri. Nah, itu bisa dipahami. Tapi ini Allah langsung tanpa ada komentar apapun, tanpa ada redaksi apapun, ujung-ujung inna anzalnahu, sungguhnya kami menurunkannya. Para ulama berpendapat, kenapa Allah tidak menyatakan langsung inna anzalnal Quran, tapi inna anzalnahu? Kenapa menggunakan kata ganti? Karena kata para ahli tafsir, waktu itu Al-Quran itu begitu sangat masif, mencakup orang viral-viralnya. Sahabat itu paling dekat dengan Al-Quran, paling tahu dengan Al-Quran. Termasuk kaum kafir Quraisy waktu itu sangat mengenal Al-Quran, tapi mengenal Al-Quran mereka tidak beriman kepada Allah. Contoh misalkan, ketika Umar masuk Islam, itu prosesnya karena mendengar Al-Quran. Waktu itu Umar diajak oleh temannya, ayo kita temui Muhammad. Biasanya malam-malam begini, sepertiga malam dia lagi sholat. Kemudian Umar pergi. Umar tuh tukang mabuk, Pak.
Tiap harinya kerjaannya mabuk. Tapi waktu itu kata para ahli sejarah, Umar tidak dalam keadaan mabuk. Dia datang terus mendengarkan atau melihat atau mengawasi gerak-gerik Rasulullah SAW. Waktu itu kemudian Rasulullah sedang membaca surat Al-Haqqah. Al-Haqqah wa ma adraka mal Haqqah kadzabat Tsamud wa 'adun bil qari'ah. Nah, ketika Umar terus memperhatikan, kemudian wah kata Umar, ini kalimatnya sangat bagus, sangat unik. Wah ini benar, sangat indah bahasanya. Ini pasti sihir ini. Kata Umar seperti itu. Terus Rasulullah membaca wala biqauli syair. Ini bukan syair. Ini bukan sihir. Kemudian wah kalau kok tahu, Umar mengatakan kok dia tahu isi hati saya. Ini pasti Muhammad ini seorang dukun. Kemudian Rasulullah membaca wala biqauli kahin. Umar seakan-akan berbicara dengan Umar, wahai Umar ini bukan perkataan dukun. Nah, karena Umar perkataan Umar itu diketahui oleh Rasulullah, maka waktu itu Umar sangat marah dan dia berniat untuk membunuh Rasulullah SAW. Dia pulang ke rumahnya bawa pedang, di perjalanan dicegat oleh temannya. Umar mau kemana kamu? Saya akan bunuh Muhammad. Wahai Umar, jangan kau bunuh Muhammad. Adikmu saja sekarang sudah masuk Islam, yaitu Fatimah. Lalu Umar pun sakit marah juga dan dia tidak jadi membunuh Rasulullah karena ini sudah rencana dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dia datang kepada adiknya Fatimah dan waktu itu Fatimah sedang membaca surat Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Thaha, Quran ini diturunkan bukan untuk hati orang-orang yang lagi sumpah. Waktu itu Umar kan lagi dongkol hatinya. Nah kemudian Umar langsung tersadar waktu itu dan langsung menuju baginda Rasulullah SAW, langsung menyatakan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini Al-Quran begitu masif waktu itu di hatinya kaum muslimin dan begitu sangat mengenal orang-orang kafir kepada Al-Quran. Contoh yang lain, Ma'bad bin Bishr ini ketika Rasulullah SAW dengan para sahabat sepulang di peperangan, dia disuruh menjaga, kurang meronda. Nah, sebelah kiri bukit, sebelah kanan bukit, belakang bukit, tinggal yang dijaga adalah depan. Kemudian Ma'bad bin Bishr ini menjaga dengan kawannya. Kawannya tertidur, dia bagian jaga. Dari kejauhan mengendap-endap musuh. Kemudian musuh mengetahui bahwa ada seorang yang sedang berjaga. Dari kejauhan, kemudian musuh ini menghempaskan atau melepaskan ujung panahnya, melepaskan panahnya, busur panahnya. Kenalah Ma'bad bin Bishr, waktu itu Ma'bad bin Bishr lagi sholat. Terkena dadanya, terus saja melanjutkan. Sampai pada akhirnya dia roboh pada panahan yang ketiga. Nah, setelah roboh dia membangunkan temannya. Kata temannya, kenapa engkau tidak bangunkan aku dari awal? Musuhnya mengetahui ada dua orang, dia kabur. Ma'bad mengatakan, saya ini tadi sedang sholat dan saya sedang membacakan surat Al-Kahfi. Saya tidak ingin surat Al-Kahfi saya terputus. Itu seperti itu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran begitu sangat dekat dengan para sahabat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa itu Al-Qadar? Al-Qadar banyak versi penafsiran di kalangan para ahli tafsir. Yang pertama artinya adalah ketetapan. Setiap ketetapan, ketentuan yang telah Allah tetapkan dalam satu tahun ini, umur kita, usia kita, nasib kita itu ditetapkan di malam Lailatul Qadar.
Sebagian ulama ada yang mengatakan di malam Sya'ban, 10 Sya'ban, ada juga yang mengatakan di malam Lailatul Qadar. Yang kedua, mananya adalah sempit. Faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sempit, ketika Allah menyempitkan orang-orang kafir dalam rezekinya, mereka mengatakan fayaqulu rabbi ahanan, Allah telah menganiaya saya. Sempit. Yang kedua ini makna sempit itu adalah bahwa malaikat yang turun ke dunia waktu terjadinya malam Lailatul Qadar sangat banyak. Di dalam sejarah dikatakan ketika di bumi terjadi pelaksanaan tawaf, itu di atas sana ada namanya Baitul Ma'mur. Para malaikat tawaf sama. Kalau di dunia manusia tawaf di Makkah, di Ka'bah, kalau di langit sana, wallahu alam, itu malaikat tawaf di Baitul Ma'mur, alam kasat mata kita, di Baitul Ma'mur. Setiap malaikat satu kali di dalam kehidupannya itu tawaf, dan yang masuk ke Baitul Ma'mur untuk melaksanakan tawaf itu jumlahnya 70.000 malaikat. Jadi kalau udah sekali tawaf, keluar, masuk lagi 70.000 malaikat, keluar lagi, masuk lagi 70.000 malaikat, tawaf, keluar. Coba ibu bisa bayangkan betapa banyak ini, banyak sekali malaikat, tidak bisa terhitung. Bahkan kata Rasulullah, turunnya malaikat ke dunia ini seperti 2 jari gini. Jadi antara ada jari-jari kita, berarti mepet, raket besar. Itu menunjukkan bahwa malaikat pada saat itu turun ke dunia begitu banyak. Untuk apa? Coba, untuk apa? Malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril alaihissalam. Untuk apa? Pingin mengenal saha Pak Suharyono, saha Kang Asdi, siapa Pak Darso, siapa Pak Dodi, itu ya. Mana anu sok, kan itu Pak gini, ketika kita melakukan amal ibadah itu langsung langit itu menginformasikan, malaikat menginformasikan, Ahmad naik ke luhur, informasinya Pak Agung naik ke luhur. Terus saya tiap hari tadi dibilang Agung di absen. Waktu itu malaikat sangat kangen, ya tenuku Allah nusok di absen Pak Agung saya ingin tahu siapa ini. Nah itu nunggu, dan itu menjemput, lihat, oh ternyata di malam Lailatul Qadar Pak Agung itu sedang sholat di Masjid Al-Madani, sedang baca Quran. Malaikat tersenyum Pak, dengan sangat bahagia. Itu seperti itu. Kemudian di malam itu malaikat menentukan nasib kita masing-masing di malam Lailatul Qadar. Itu saja mungkin pada kesempatan yang mulia ini yang bisa saya sampaikan, karena ini tidak cukup waktunya. Bapak juga persiapan untuk berangkat kerja. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keimanan, kekuatan di dalam menjalankan ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.